Oke, kita mulai lagi. Maaf, ini sudah saya record ya, nanti bisa digunakan ya. Baik, kita lanjutkan untuk materi setelah dampak dari relativitas khusus ya. Kemarin sudah berbicara minggu lalu ada kontraksi Lorentz, ada dilatasi waktu, kemudian kecepatan relativitas ya. Hari ini kita masuk ke dualisme gelombang partikel. Nah, nanti apa namanya? Kita bisa belajar kenapa cahaya itu bisa dikatakan partikel atau gelombang atau keduanya ya. Oke, pendahuluannya berawal dari fisika klasik ya, karena ini kan mata kuliah fisika modern. Dulu di fisika klasik bahwa ilmuwan yang pertama kali Newton ya menyatakan bahwa semua benda itu dianggap partikel ya, entah itu batu, entah itu apa namanya cahaya, itu semuanya adalah partikel. Jadi cahaya pun termasuk partikel. Dan ciri Newton itu kalau gambar di soal fisika pasti ada titik ya. Misalnya ada balok, mesti titik pusat massa di tengah. Itu menunjukkan bahwa semua benda itu titik pusat massanya berupa titik atau kita anggap sebagai partikel, termasuk cahaya. Nah kemudian dalam perkembangan abad ke-20 ya, cahaya dikatakan sebagai gelombang. Nah, itu muncul dari pendapatnya Maxwell. Nah, sehingga muncullah cahaya merupakan gelombang elektromagnetik ya. Dan kita tahu bahwa elektromagnetik berarti dapat merambat melalui medium atau tanpa medium, dan itu sudah berupa gelombang ya. Cirinya apa, Pak? Cirinya di fisika dasar 1 Anda sudah ada namanya pemantulan, pembiasan, ya, dispersi, polarisasi. Nah, itu membahas bahwa cahaya memiliki sifat-sifat gelombang. Nah, dalam fisika modern, ya, itu ternyata berubah lagi pendapatnya. Dibuktikan dengan melalui percobaan, ya. Adanya kalau kita sekarang ini, kalau di dunia modern ini, ada rongsen sama fotokopi, ya. Fotokopi itu kalau kita lihat prinsip kerjanya, ya, itu disinari ya, penyinaran cahaya, kemudian ada namanya, dia penyinarannya tidak hanya dipantulkan tapi di permukaan kertasnya itu seolah-olah kayak terkelupas sehingga bisa diisi oleh tinta atau karbon. Jadi seolah-olah cahaya itu kayak batu disinari, kayak ibaratnya batu dilempar ke tembok ya. Jadi catnya terkelupas. Nah, jadi ada bekasnya. Bekasnya itu yang menjadikan karbon atau tinta fotokopi itu bisa mencetak huruf ya. Nah, jadi modelnya itu sebagai terbukti bahwa cahaya sebagai partikel. Nah, nanti kita bahas hari ini bukti bahwa cahaya sebagai partikel ada dua, ya, ada namanya efek fotolistrik dan efek Compton. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Untuk efek fotolistrik ya, itu berawal dari percobaan atau eksperimen ya, bahwa sebuah logam ya yang memiliki energi ambang batas logam, namanya ya, kita simpulkan nanti W0 ya. Nah, itu dijatuhi gelombang elektromagnetik. Nah, dijatuhi gelombang elektromagnetik dengan mempunyai energi foton. Kita sudah di awal pertemuan ya, kita bahwa energi yang dimiliki oleh cahaya itu kita kenal dengan foton atau HF. Nah, jadi singkatnya bahwa ketika ada logam dijatuhi gelombang elektromagnetik dengan energi HF ya, maka ada elektron yang terlepas dari permukaan logam tersebut dengan kecepatan tertentu atau V. Nah, ini konsep dasarnya sebenarnya nanti yang Anda akan ingat bahwa pakai logika aja. Kalau energi energi gelombang elektromagnetik yang dijatuhkan atau cahaya yang dijatuhkan itu kalau energinya lebih besar daripada energi ambang logam untuk mengikat elektron bebas, maka efek fotolistrik akan terjadi. Tapi kalau energinya lebih kecil ya daripada energi untuk mengikat elektron di permukaan logam,
Ya, maka elektronnya kan tidak mungkin terlepas ya, karena energinya lebih kecil ya. Nah, maka di situ tidak akan terjadi efek fotolistrik. Nah, sehingga peristiwa efek fotolistrik biasanya disampaikan bahwa peristiwa terlepasnya elektron ya dari permukaan logam akibat dijatuhi gelombang elektromagnetik. Ya, kita sebut dengan efek fotolistrik. Ya, maka adanya efek fotolistrik ini dibuktikan bahwa cahaya tidak dianggap sebagai gelombang. Jadi ini dijatuhi tidak mantul tuh, kayak tidak seperti cermin. Tapi seolah-olah cahaya itu dapat melepas elektron yang terikat pada logam. Berarti seolah-olah cahaya itu sebagai partikel. Nah, karena ada tumbukan ya oleh cahaya tersebut dengan permukaan logam sehingga elektronnya terlepas. Nah, ini bukti nyata bahwa cahaya sebagai partikel. Nah, persamaan efek fotolistrik sehingga dituliskan energi kinetik. Oh, Pak, kok energi kinetik? Nah, tadi karena ciri fotolistrik itu elektronnya terlepas dengan kecepatan tertentu. Dalam fisika kalau kita berbicara kecepatan pasti kita berbicara energi kinetik. Nah, sehingga persamaan efek fotolistrik bukti bahwa adanya efek fotolistrik berarti ada energi kinetik dari elektron yang terlepas tadi. Itu sama dengan energi yang dijatuhkan atau E dikurangi energi ambang logam. Nah, kalau kita ganti persamaannya maka EK sama dengan HF dikurangi HF0. Nah, bedanya apa Pak? HF itu berarti tetapan Planck dikali frekuensi yang sudah kita bahas sebelumnya dikurangi HF0. Nah, jadi hanya tetapan Planck, F0-nya adalah frekuensi ambang batas logam untuk mengikat elektron di permukaan logam. Dan kalau ini hanya kita keluarkan secara matematika, maka EK bisa disederhanakan menjadi H dikalikan F min F0. Ya. Nah, di sini sebenarnya Anda memahami konsepnya akan lebih mudah kalau melihat persamaan yang terakhir ini, bahwa harus ada selisih frekuensi. Bahwa frekuensi yang dijatuhkan harus lebih besar dari frekuensi ambang. Kalau logikanya, misalkan si Salsa sama Nafisa pegangan tangan, 2 orang. Nah, kemudian tangan yang sebelah kiri ditarik oleh si Septi, Ira, sama Rosita. Yang narik lebih besar. Nah, kira-kira si Salsa bisa terlepas nggak dari si Nafisa? Karena yang narik 3. Jadi kayak tarik tampang itu. Nah, karena energi yang dari luar itu lebih besar, atau di sini katakan F-nya lebih besar daripada energi frekuensi dasar dari logam. Ya tadi Nafisa cuma 1 orang ditarik oleh 2 orang yang lain, maka si Salsa bisa terlepas atau elektronnya bisa terlepas. Nah, kemudian persamaan EK sama dengan H min H dikalikan F min F0 bisa disederhanakan jikalau di soal itu pertanyaannya bukan energi kinetik, pertanyaannya berapakah kecepatan elektron terlepas, maka energi kinetiknya tinggal kita jabarkan menjadi setengah mv kuadrat ya sama dengan Hf min Hf0, sehingga nah ini sudah saya tuliskan ya, nah, kecepatannya ini pindah ruas ya, M-nya pindah ruas jadi pembagian, kemudian F-nya dari V kuadrat di akar ya, sehingga muncul V sama dengan akar 2 dikalikan H dikalikan selisih frekuensi dibagi massa. Nah, ini kita sebut dengan kecepatan elektron yang terlepas dari logam pada peristiwa efek fotolistrik. Oke, ada yang mau bertanya enggak tentang efek fotolistrik ini? Nanti filenya Pak Fahmi kasih di grup, tapi sebisa mungkin kalau tidak paham harus bertanya sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ada yang bertanya?
Oke, tidak ada ya. Mungkin belum ada. Jadi yang bisa ditarik dari materi slide pertama ini bahwa cahaya terbukti ya selain dia bersifat gelombang, tapi dia juga bersifat partikel. Tapi ingat ya, perlu digarisbawahi di sini bukan mengganti konsep cahaya tidak menjadi tidak lagi jadi gelombang, tapi menambahkan bahwa cahaya itu memiliki dua sifat sehingga disebut dengan materi dualisme ya gelombang partikel ya janjane cahaya ini partikel atau gelombang, tapi ternyata terbukti keduanya bisa ya definisi cahaya bisa menjadi gelombang, bisa menjadi partikel. Oke, nah sehingga pengertian efek fotolistrik tadi bahwa terlepasnya elektron dari permukaan logam akibat dijatuhi oleh cahaya yang memiliki gelombang yang memiliki energi sebesar foton atau HF. Kalau dituliskan dalam grafik, nah maka jadi ada soal yang bentuknya grafik. Nah, persamaan yang EK sama dengan E min W0 atau EK sama dengan HF min HF0 itu bisa dituliskan secara grafik. Grafiknya gimana Pak cara baca? Nah, di sini tadi ada sumbu Y-nya energi kinetik, sumbu X-nya adalah frekuensi. Nah, di sini ada garis linier merah gitu ya. Tapi di bagian bawah ini yang sumbu negatif ini putus-putus. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa sumbu Y itu adalah sumbu energi, sumbu X adalah sumbu frekuensi. Nah, yang Anda lihat adalah garis perpotongan ini. Nah, yang memotong sumbu X frekuensi ini kita nanti tandai sebagai frekuensi F0. Contoh, ini ada grafik yang sebelahnya ya. Nah, ini ada yang angka berapa ini yang berpotongan di sini? Ini angka berapa ini? Angka 2, Pak. Nah, 2. Oke. Kalau 2, nah berarti 2 ini adalah frekuensi F0. Jadi cara bacanya gitu kalau soalnya bentuknya grafik. Ya. Nah, kemudian ini ada titik-titik ditanyakan X. Nah, X itu di sumbu EK-nya. Berarti ini nanti pertanyaannya berapakah energi kinetik? Nah, Anda tinggal tarik garis berpotongan ini horizontal dan vertikal ini. Nah, ini akan menuju ke angka berapa? Ini angka berapa ini? Angka 6, Pak. Oke, angka 6. Terima kasih Mbak Syifa ya. Oke. Angka 6. Nah, berarti ini bedanya. Jadi cara membaca grafiknya kalau dalam bentuk angka. Nah, ini adalah F0-nya 2. Kemudian frekuensi yang dijatuhkan adalah 6. Ya. Nah, sehingga tinggal dimasukkan. Jika tetapan Planck-nya adalah 6,6 dikalikan 10 min 34. Nah, kemudian frekuensinya 6 dikurangi 2. Ya. Frekuensi jatuhkan dikurangi frekuensi batas. Nah, sehingga menghasilkan 26,4 kali 10 min 34 Joule. Ya. Nah, sehingga kesimpulannya syarat terjadi efek volt listrik jika frekuensi yang dijatuhkan harus lebih besar dari frekuensi F0. Pak, kalau lebih kecil gimana? Ya kurvanya tidak ada. Karena belum terjadi efek fotolistrik kalau frekuensinya lebih kecil. Karena tidak berpengaruh. Sehingga kurvanya nanti tidak ada. Termasuk energinya. Jadi frekuensi sebanding dengan energi ya. Jadi kalau Anda pengen menghasilkan energi lebih besar dalam apapun, maka frekuensinya harus diperbesar ya. Oke. Begitu pula kalau menentukan berapakah energi kinetiknya, berapakah kecepatannya? Tadi kan EK-nya sudah ketemu 26,4 10 min 34 Joule. Ya. Nah, tinggal dimasukkan sama dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat, nanti V-nya sama dengan akar 2 kali dari EK dibagi masanya. Oke. Ya. Contoh soal ya. Oke, coba Anda kerjakan ini Pak Fahmi buka Word. Ini Anda screenshot dulu. Ya. Oke. EK sama dengan HF min HF0 ya. Atau EK sama dengan H dikalikan F min F0. Nah, ini Pak Fahmi.
Coba buka Word-nya. Nah, coba kita kerjakan contoh soal. Coba Anda coba ya. Misalkan Pak Fahmi punya soal buang elektromagnetik ya, dijatuhkan pada permukaan logam ya, yang mempunyai frekuensi ambang logam ya 8 Hz. Jika frekuensi gelombang elektromagnetik yang dijatuhkan adalah 12 Hz ya. Kecil aja ya. Oke. Dimana tetapan Planck nilainya 6,6 dikali 10 pangkat min 34 ya. Ya. Satuannya apa? Joule sekon. Oke, tentukan energi kinetik dari elektron yang terlepas pada efek polistrik. Oke, silakan 5 menit coba ya. Atau ada yang mau menjawab langsung? Nanti bisa ditulis di kertas, kemudian Anda bisa foto, kemudian Anda share screen. Sebelum Pak Fahmi melanjutkan ke bukti cahaya sebagai partikel yang kedua, yaitu efek Compton. Anda bisa pakai persamaan EK dikali ya, E min W ya. Atau EK tadi sama dengan tetapan Planck dikali selisih frekuensi.
Nah, tinggal Anda masukin angka-angkanya saja. Oke, silakan. Siapa yang mau mencoba? Itu yang ketetapan blank, Pak? Ya, hanya tetapan blank. Ya. Tapi Siapa yang mau coba? Mbak Septi tadi mau nyoba? Hasilnya langsung hasilnya atau sama caranya, Pak? Sama caranya. Bisa share screen? Ini saya stop share screen dulu. Ini di itu, Pak. Di buku. Oh, buku bisa dikirim, Mbak. Dikirim di grup, kemudian nanti Anda download, kemudian Anda share pakai HP kan bisa itu. Di foto atau Anda nggak usah di share grup, Anda kan pakai HP ya. Anda foto, kemudian Anda share screen pakai HP, bisa kok. Dicoba ya. Oke. Coba Mbak Septi, di foto dulu, kemudian Anda share. Ya. Mbak Endah belum aktifkan kameranya, tidak saya anggap hadir ya. Kalau tidak aktifkan kamera ya. tanah bayarin bapak bayarin dulu lah di Perawan. Yang lain bisa ikut nyoba, nanti biar nanti ketika Mbak Septia men-share screen jawaban, nanti bisa. Karena ini materi fisika modern ya, hitung-hitungan, jadi saya harus melihat Anda sudah bisa mengerjakan atau tidak. Mbak Rosita sudah? Sudah, ya oke. Mbak Septia dulu. Sudah, Pak. Pakai laptop Mbak Septia? Oh iya, oke. Kalau pakai laptop bisa ditaruh di WA group, kemudian Anda buka, kemudian Anda share screen. Sebentar, Pak. WA-nya nggak bisa dibuka soalnya, Pak. Oh iya, itu pakai itu aja enggak apa-apa. Itu diklik 2 kali itu gambarnya. Sudah. Oh, nggak bisa di zoom. Sudah muncul, Pak. Oke. Ini Mbak Septia menjawab ya. F0-nya 8 ya. Jadi F yang dijatuhkan 12. Nanti berikutnya F-nya nulisnya F kecil ya, Mbak, biar frekuensi. Kalau F besar itu gaya. Itu F kecil, Pak. Oh, kecil. Nah, itu kalau kecil nanti agak pucuknya agak melengkung gitu ya. Apa ya ininya loh.
Kalau ini kan ukurannya kecil tapi dia caps lock ya. Ya. Oke, enggak apa-apa. Ini dimasukkan 6,6 ya. Tawaran saya di 6, Ya. orang wong Ya enggak apa-apa. Ini nanti gampang diganti. Yang penting caranya dulu. Ini 6,1 kita anggap ya, nanti dirubah lagi ya, harusnya 6,6 kali 34 ya, kemudian dikalikan 12 kurangi 8. 12 kurangi 8 itu 4 ya. Nah, 4 dikali 6,6 berarti berapa? Kalau coba berapa Mbak Septi? 4 dikali 6,6. 4 dikali 6,6. 26,4. Oke, berarti ini jawabannya 26,4 min 34 Joule. Atau kalau pakai satu angka apa namanya di belakang koma, berarti nanti 2,64 10 min 3 ya. Oke, udah bagus, tinggal tadi aja masukkan angkanya kurang teliti. Oke, terima kasih Mbak Septia. Iya, sama-sama, Pak. Ya, oke. Mbak Rosita gimana? Sama jawabannya? Sama, Pak. Oke, sama. Baik. Kita lanjutkan ke materi slide berikutnya. awalnya dinutup Ya. Itu di unmute dulu Mbak Septia. Iya, sebentar, Pak. kalau kita ya dibangun orang waktu Oke. Baik, tadi sudah berbicara tentang efek fotolistrik di mana gelombang elektromagnetik dijatuhkan pada permukaan logam. Terus menghasilkan elektron yang terlepas. Nah, kemudian sebelum saya masuk ke efek Compton, nah ini ada namanya peristiwa terjadinya pembentukan sinar X ya. Biasanya pada Rontgen ya gitu ya. Sinar X itu cara buatnya gimana sih, atau gimana sih yang bisa menghasilkan sinar X? Nah, konsepnya sebenarnya bisa dikatakan proses pembentukan sinar X tadi itu merupakan kebalikan dari proses efek fotolistrik. Nah, kok bisa, Pak? Nah, tadi ingat ya, ketika efek fotolistrik ada gelombang elektromagnetik menghasilkan elektron terlepas. Nah, pada sinar X itu dibalik, elektron yang berenergi tinggi ditembakkan kepada logam atau dijatuhkan pada logam, maka akan menghasilkan sinar X. Jadi kebalikan dari efek fotolistrik ya. Jadi elektron-elektron yang berenergi tinggi dijatuhkan pada logam atau ditembakkan pada logam, maka menghasilkan sinar X. Nah, penerapan ini di dunia kedokteran ya Rontgen itu. Jadi kalau yang pernah di Rontgen, Pak Fahmi kebetulan sudah pernah di Rontgen ya. Di tangan pernah, kemudian di pinggang apa ya, badan lah ya. Itu kan Rontgennya pas ada yang berbaring, ada yang berdiri. Kalau Pak Fahmi dua-duanya udah pernah ya. Pas yang berbaring dulu waktu SMP ya, tangannya retak, kemudian Rontgennya itu berbaring, di foto tangannya tapi. Nah, di bawah, di apa namanya, di ranjangnya itu bawahnya ada logam. Nah, kemudian ketika waktu 2015 Pak Fahmi kecelakaan lagi, di Rontgennya itu di bagian tangan atas dan bahu itu patah. Itu saya berdiri itu Rontgennya. Ternyata di belakangnya juga ada logam. Kalau secara mata kita nggak bisa melihat sinar yang ditembakkan tadi atau elektron tembakan. Nah, itu fungsinya untuk dunia kedokteran. Ya, jadi untuk pembentukan sinar X hanya berbicara tentang prosesnya saja. Nah, kemudian kita masuk ke ketiga, yaitu efek Compton. Nah, ini dilakukan oleh ilmuwan yang bernama Compton. Ya. Dia menggunakan sinar X. Ya, jadi tidak secara umum pakai gelombang elektromagnetik, tapi gelombang elektromagnetik kan banyak ya, mulai dari sinar X, UV, gamma, TV, microwave, dan apa namanya infrared ya, dan seterusnya. Nah, ini kita langsung spesifik efek Compton itu menggunakan sinar X. Ya.
sinar X dengan energi sebesar foton. Ya, ini digambarkan ya anak panah ini tadi ya. Ada sebuah sinar X dengan energi sebesar foton, foton itu HF, ditembakkan pada elektron yang diam. Ya. Nah, sinar X dengan energi sebesar foton ini yang ditembakkan pada elektron diam, maka akan terjadi tumbukan. Ya. Di mana setelah tumbukan itu ada dampak, yaitu elektronnya terpental atau bergerak. Kemudian sinar X-nya pun akan mengalami perubahan arah. Misalkan awalnya horizontal tuh. Nah, sinar X-nya juga akan terpantul. Terpantulnya akibat bukan terpantul mantul. Kalau terpantul cermin kan cerminnya nggak bergerak ya. Berarti kayak terpental, kayak tumbukan lah, terlenting. Kita ingat dulu materi tumbukan ada lenting sebagian, ada lenting sempurna ya. Nah, itu seolah-olah kayak sinar X tadi menumbuk elektron, elektronnya bergerak, terpental, sinar X-nya juga terpental. Dan sinar X-nya membentuk sudut sebesar theta dari arah yang sebelumnya. Nah, dia akan menyimpang gitu, akan mengalami perubahan arah. Nah, dampaknya ternyata panjang gelombang yang dimiliki sinar X tadi sebelum tumbukan dengan sesudah tumbukan itu akan mengalami perubahan panjang gelombang. Nah, jadi konsep ini yang perlu digarisbawahi adalah muncul perubahan panjang gelombang pada sinar X setelah mengalami tumbukan dengan elektron yang diam dan elektronnya pun bergerak. Nah, jadi kan seolah-olah kayak kita main nekeran ya. Berarti tidak berbicara bahwa cahaya sebagai gelombang lagi, tapi jelas ini cahaya sebagai partikel karena bisa menggerakkan elektron. Oh, yang main biliar dulu. Padahal kalau konsepnya cahaya sebagai gelombang itu ya kita menyinari sebuah bola ya bolanya nggak bergerak. Mungkin kalau cahayanya mantul bisa. Itu kalau konsep cahaya sebagai gelombang. Nah, di sini cahaya terbukti sebagai partikel di fisika modern dengan penggarisbawahan bahwa yang ditembakkan adalah sinar X dengan energi minimal energi foton. Nah, hal ini membuktikan bahwa sinar X yang merupakan gelombang elektromagnetik mempunyai sifat sebagai partikel. Ya, karena dia berkelakuan sama seperti partikel, yaitu mampu mengalami tumbukan dengan elektron. Nah, sehingga persamaan efek Compton ya dapat dituliskan tadi cirinya kalau efek Compton cirinya ada elektron lepas, kalau efek Compton cirinya ada perubahan panjang gelombang, sehingga persamaannya panjang gelombang panjang gelombang. Sebentar Pak Fahmi tak ambil charger, ini kayaknya mau habis. Oke. Nah, panjang gelombang setelah tumbukan dikurangi panjang gelombang sebelum tumbukan, dituliskan lambda dikurangi lambda 0 ya. Sama dengan tetapan Planck H dibagi massa diam elektron ya, M0 dikalikan kecepatan cahaya C ya, dikali kurung buka 1 min cos theta. Kemudian kurung tutup. Cos theta ini adalah sudut ya yang dialami perubahan arah dari sinar X yang mengalami tumbukan. Ya, jadi saya ulang, lambda min lambda 0 sama dengan pembagian H per M0C, kemudian dikalikan 1 min cos theta. Ya, jadi M0-nya nanti massa elektron saat diam. Ya, biasanya 9,1 10 pangkat min 31 ya, kilogram dalam kilogram. Nah, kecepatan lambat cahaya kita tahu bahwa 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Oke. Ada yang mau bertanya dulu enggak tentang efek Compton? Sebelum ke soal.
Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Latihan soal. Nah, ini yang untuk pemantapan ya tadi ya. Frekuensi ambang logam 1,1. Berarti frekuensi ambang logam berarti ya. Kita baca dulu soalnya. Sebentar. Kata kuncinya frekuensi ambang logam ya. Frekuensi ambang logam. Nah, berarti dia adalah F0 ya. 1,11015. Bila suatu logam dijatuhi gelombang elektromagnetik dengan frekuensi. Nah, ini tidak ada embel-embel ambang logam. Berarti dia frekuensi biasa F. Nah, ini maksudnya Mbak Septia. F-nya nulisnya harus melengkung di ujungnya. Nah, biar tidak caps lock. Kalau caps lock berarti F besar. F besar berarti gaya. Tentukan NG kinetik yang muncul. Nah, berarti EK. EK sama dengan H dikalikan F min F0. Nah, hanya dimasukkan 6,614 min 34 ya. Kemudian selisih frekuensinya 1,5 dikurangi 1,1. Ini 15-nya harusnya 10 pangkat ya. Ini harusnya 10 pangkat. Salah ketik ya. Nah, ini harusnya 15, pangkat 15 ya. Pangkat 15. Nah, salah ketik ya. Ini harusnya 10 pangkat 15. Nah, dikalikan 1,5 dikurangi 1,1 adalah 0,4 10 pangkat 15 dikalikan 6,6 10 pangkat min 34. Hasilnya 2,64 kali 10 pangkat. Ini kan hutang 34 dibayar 15 sehingga hutangnya tinggal min 19 Joule. Ya, oke. Saya kira cukup mudah persamaannya ya. Kemudian efek Compton, contoh soalnya. Foton ya, sinar X yang berfrekuensi awal 3 kalikan 10 pangkat 3 kalikan 10 pangkat 19 Hz ya. Saya kasih ini. Ya, berfrekuensi awal. Ada kata awal berarti F0 ya. Bertumbukan dengan elektron dan terhambur dengan sudut. Nah, ada kalimat terhambur dengan sudut ya. 60 derajat berarti dia theta, tentukan frekuensi yang baru. Nah, ini konsepnya tadi di persamaan itu kan panjang gelombang, tapi kan di sini tanyakan frekuensi. Ada persamaan yang kita ingat dalam persamaan gelombang bahwa V sama dengan lambda kalikan frekuensi. Jika V itu adalah kecepatan dan kita rubah menjadi kecepatan cahaya, berarti C sama dengan lambda kalikan frekuensi. Berarti kalau saya mencari lambda, berarti lambda sama dengan C dibagi frekuensi. Nah, jika efek Compton itu persamaannya adalah ini, ya, bahwa lambda dikurangi lambda 0, nah, berarti kita harus mencari lambda ya. Nah, maka lambda yang baru itu identik dengan frekuensi yang baru. Nah, ini lambda yang baru dikurangi lambda 0. Lambda 0-nya kita cari C dibagi frekuensi 0. 3 10 pangkat 8 dibagi 3 kali 10 pangkat 19. Ini ya. Ini 19 pangkat ya. Nah, harusnya ini di sini ya. Nah, sehingga ini jadi 10 pangkat min 19 meter, min 11 meter. Dimasukkan massa ya. Ini massa elektronnya adalah 9 kalikan 1 9,110 min 31. Kecepatan cahaya 3 kali 8. Templengnya 6,610 min 34. 1 min cos 60. Cos 60 itu 0,5. Berarti di sini 0,5 ini dicoret. Coret sama-sama min 11 ya. Coret-coret. Nah, sehingga lambdanya lambda kurangi tapi ini kayaknya harus perlu dijabarkan ya. Karena ini pengurangannya. Ini harusnya tidak boleh langsung dicoret ya.
Nah, ini harus dipangkas. Nah, coba kita ulang ya. Kita ulang, kerjakan ulang aja dulu. Ini harusnya tidak boleh langsung dicoret. Oke. Soal kedua. Ya. Nah, ini jawab. Berarti lambda ini lambda. Nah, lambda 0 berarti bisa dirubah jadi C ya, frekuensi 0. Nah, ini berarti lambda min lambda 0. Ini saya copy aja biar cepat. Oke. Nah, ini. Maka ini bisa saya tulis, ini saya ganti ya dengan C-nya ini ya. Ini lambda 0 saya ganti, ini C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8. 10 pangkat 8. Frekuensinya 3 dikali 10 pangkat. Nah, frekuensi awal ini ya. 19 positif. Aduh. Hanya 6,6 kali 10 pangkat. 10 pangkatnya min 34 ya tadi. Kemudian masanya 9,1 kali 10 pangkat min 31. Nah, ini massa elektron kadang nggak diketahui. Nah, ini C-nya sama dengan ini. Saya copy aja biar cepat. 1 min cos 60. Nah, coba kita hitung dulu. Ya. Berarti ini tinggal copy dulu. Nah, ini berarti tinggal 10 pangkat 8 kurangi 19. Berarti kan masih utang 19 ya. 11 ya. Berarti ini tinggal min 11. Oke. Ini 2,2. 2,2 berapa ini? Kalau kita
Langsung aja kita kerjakan di sini. 6,6 dibagi ini 9,1 dulu ya. 9,1 kali 3. 27,3. 6,6 dibagi 27,3. Nah, misalnya seperti ini. Nah, berarti 0,24 ya. Nah, kita 0,24 dikali 10 pangkat berapa aja? Ini 31 dibayar 8. 31 sama 34 kan selesai ya, habis tinggal min 3. 10 ini 8 naik ke atas jadi min 11. Nah, ini min 11. Oke. Nah, ini jadi setengah ya. Nah, jadi harusnya tadi nggak dicoret. Tadi kan yang di PPT dicoret ya. Nah, ini biar gampang, ini kan dikali setengah ya. Kali setengah. Ini kan berarti kali setengah. 1 kurangi setengah kan. Nah, kemudian setengahnya 0,24 berarti 0,12. Kan gitu. Harusnya seperti ngerjainnya. Tidak boleh dicoret. Nah, kemudian ini kan berarti lambda kurangi 10-11 sama dengan 0,12 min 11. Berarti ini bisa diartikan 10 pangkat min 11-nya kan dianggap 1 yang sebelah kiri ya. Itu berarti pindah ruas. Berarti ini pindah ruas. Ya. Menjadi penjumlahan. Nah, gitu. 1. Nah. Kan logikanya seperti ini. Nah, 10 pangkat min 11. Nah, berarti 1 roti ditambah 0,12. Ya, jawabannya ya 1,12 berarti. Nah, jawabannya nah, ini pertanyaannya tapi kan frekuensi yang baru ya. Nah, tinggal dirubah lagi. Jika ya lambda sama dengan C per frekuensi ya tampak nolnya ya. Berarti ini kan bisa ditambahkan. Berarti ini sama dengan 1,12 yang ini ya. Jadi lambdanya langsung dirubah C per F. Nah, ya. Terus nah ini C-nya diganti ya 3 dikali 1,8. Oke, berarti frekuensinya sama dengan ya, dibalik ya berarti. Ini dibagi ini. Oke. Ini langsung di sini aja ya. Sama dengan berarti kita pakai kalkulator 3 dibagi 1,12.
2,68 ya. Saya bulatkan ke atas. 2,68 dikali 10 pangkat 8 min. Berarti positif 19. Nah, oke. Nah, ini kalau di runut soalnya, nah ini kan frekuensi awalnya 3, 10, 19. Ordernya sama ya. Jawabannya juga akhirnya sama. Ya. Ya. Oke. Nah, ini melemah. Ini bukan efek fotolistrik ya, tapi ini efek Compton. Oke, ini nanti soal ini saya bagikan. Oh ya, tadi yang ini nanti bisa bisa saya share jawabannya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti cukup ya. Sebenarnya ini ada menulis ya, tapi karena Anda tidak menulis, jadi ya ini waktunya masih sedikit ya. Ada pertanyaan? Berarti tinggal satu pertemuan lagi ya Mbak ya, Mas? Iya Pak, tinggal satu pertemuan lagi. Itu hutang atau memang jatahnya kurang satu lagi? Minggu depan sudah UTS atau satu pertemuan lagi? Kurang satu pertemuan lagi Pak. Soalnya kan seharusnya pas minggu kemarin berangkat, cuman karena kepotong liburan jadi masih hutang satu. Oh, masih hutang satu ya. Ini pertemuan tapi berarti Pak Fahmi 2 pertemuan lagi atau 1 pertemuan lagi? Satu pertemuan lagi. Ini pertemuan ke-6 Pak. Oke, ya, baik. Oke, terima kasih hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas kehadiran via virtualnya dan sudah mengaktifkan kameranya. Oke, saya foto dulu. Oke, ini si Salva menghilang ya. 3, senyum lebar dikit. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.